Ya, Mitra Audio bertemu kembali dengan Anton Mitra AK. Untuk sesi kali ini saya akan membandingkan persamaan dan perbedaan antara Focusrite dan Behringer Soundcard ya. Sama-sama dua input dua output, jadi dua channel 1 dan channel 2. Untuk Focusrite ini sudah dilengkapi dengan phantom power. Jadi include sudah satu kesatuan dalam soundcard ini sehingga efektif dan fleksibel apabila kita digunakan. Kemudian persamaannya sama-sama mengolah data signal analog merubah menjadi data signal digital melalui koneksi USB ke PC atau laptop. Ya, ini sama. Jadi kalau Focusrite menggunakan USB juga sama. Kemudian untuk Behringer juga sama menggunakan kabel data USB. Ya. Untuk yang soundcard jenis sekarang. Kalau untuk jenis yang lama biasanya menggunakan firewire, itu koneksinya tidak kompatibel dengan PC atau laptop kondisi sekarang, sehingga persamaannya tadi saya sebutkan sama-sama mengolah data signal analog menjadi data signal digital, kemudian diolah dalam bentuk grafik menggunakan software Smart Life. Itu satu persamaannya. Persamaan yang kedua sama-sama menggunakan dua channel, dua input dan dua output. Input channel 1, input channel 2. Di sini untuk Behringer input L dan input R atau input 1 dan input 2 ya, Mitra Audio. Itu persamaannya. Kemudian untuk fitur lainnya, persamaan yang ketiga adalah sama-sama bisa digunakan untuk menggunakan headphone ya. Oke, Mitra Audio. Kemudian tadi persamaannya sudah saya sebutkan 3. Sekarang perbedaannya untuk Focusrite 2i2 ini sudah include phantom power ya. Kalau untuk Behringer phantom power kita sediakan dengan eksternal ya. Apabila kita membutuhkan untuk mikrofon dengan kondenser sehingga dibutuhkan eksternal phantom power khusus untuk soundcard Behringer ya, Mitra Audio. Oke, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, output untuk Focusrite ini ada dua, satu untuk monitor, satu untuk headphone dengan level gain level atau potentiometer yang bisa memberikan signal masukan pada headphone sebesar yang kita butuhkan. Kemudian untuk monitor ini dilengkapi dengan level atau gain potentiometer. Pada Behringer hanya disediakan volume untuk headphone ya. Volume untuk headphone. Jadi output L dan R pada Behringer tanpa dilengkapi level gain volumeter sehingga signal input dan signal output sama besar dengan yang dihasilkan oleh masukan dan keluaran. Kalau untuk Focusrite ini bisa dirubah untuk monitornya, levelnya bisa dirubah dengan potensio ini. Oke. Perbedaan berikutnya adalah phantom power. Kalau pada Focusrite sudah include phantom power ya. Kemudian untuk Behringer ini UCA 212 ini phantom power perlu disediakan dengan eksternal ya. Jadi ini yang saya butuhkan phantom powernya untuk input mikrofon di sini, baik mikrofon ukur ataupun mikrofon recording ya, Mitra Audio, sehingga outputnya ini tersedia volumeter atau volume atau gain untuk digunakan mengatur output dari keluaran mikrofon ukur atau mikrofon recording. Switch ini untuk on off phantom power, bila kita menggunakan mikrofon kondenser maka ini posisi harus on. Tetapi bila kita menggunakan mikrofon dinamik maka tidak perlu mengaktifkan phantom power ini. Oke. Selanjutnya output dari phantom power ini bisa untuk XLR ke kiri, kalau di tengah off, kemudian ke kanan menjadi RCA. Output RCA diambil dari titik ini. Ini terminal RCA ini untuk output dan masukan dari mikrofon ini.
apabila kita akan menggunakan output XLR, maka selektor ini kita geser ke kiri di posisi XLR. Kalau di tengah ini off, ke kanan ini RCA. Ya, mitra audio, itu perbedaannya. Jadi beberapa perbedaan ini yang bisa mendasari atau pemilihan kita untuk memilih soundcard untuk recording atau soundcard untuk pengukuran. Untuk contoh, di mic ukur yang sering saya gunakan adalah mic ECM ini, Behringer ya, ECM 8000. Ini saya gunakan untuk pengukuran karena ini measurement mic atau mic pengukuran untuk RTA dan transfer function dari signal analog. Ya, mitra audio. Untuk pemasangannya sama saja. Kita berikan kabel XLR, kabel mic dari mikrofon ini masuk ke input. Kalau menggunakan Focusrite, maka masuk ke input. Selektor ini dipilih ke tetap di lane, tetapi untuk inputnya tetap, nah, kita bisa pasang juga seperti ini ya, jadi nanti masuk seperti ini, tetapi menggunakan kabel ya, kabel mikrofon. Kemudian untuk Behringer ini mikrofonnya harus terpasang dari sini, input ini ya, mitra audio. Kemudian apabila kita akan menggunakan untuk referensi pengukuran signal, jadi Focusrite ini sudah dilengkapi balance dan unbalance connection. Jadi bisa menggunakan balance, bisa menggunakan unbalance dengan konektor TRS atau AK ini. Jadi bentuknya ada 3 pin, tip, ring, sleeve ya, mitra audio. Ini balance, ini juga ujung satunya juga sama, tip, ring, sleeve ya, sehingga positif, negatif, dan ground. Kemudian apabila kita akan memasang untuk referensi, kita misalnya referensi akan kita channel 2, kita pasang di sini. Kemudian untuk output saya pasang di channel sini kanan. Berarti channel 1 terhubung ke channel kanan, sehingga ini akan membentuk sebagai referensi. Pada video pertama sudah saya bahas, referensi ini grafiknya berwarna merah ya. Untuk ukurnya bisa kita rubah-rubah, bisa hijau, biru, dan lain-lain. Oke. Kemudian apabila kita menggunakan Behringer UCA 202, untuk referensi saya menggunakan koneksi dengan RCA ya, mitra audio. Jadi input LR dan output LR. Kalau saya menggunakan referensi signal channel R kanan, maka inputnya ada channel kanan dan outputnya ada di channel kanan juga, seperti ini mitra audio. Sehingga ini akan menjadi looping atau perputaran grafik nanti yang pada pembacaannya menjadi referensi. Kemudian ini perbedaan berikutnya, koneksi pada Behringer ini unbalance karena menggunakan RCA, tetapi sama-sama bisa digunakan untuk recording dengan kualitas yang sama-sama baik. Kalau saya mereferensi dengan yang Behringer ini karena sering saya gunakan. Oke, mitra audio. Kemudian output dari signal masukan ini bisa dari input channel kiri. Nah, input channel kiri ini kita ambil nanti sebagai input dari mikrofon, kita menggunakan RCA di sini. Oke. Ya. Kemudian output RCA juga ini menuju ke monitor yang titik ini. Nah, untuk efektif itu bisa menggunakan dengan Focusrite karena dia fleksibel, artinya dalam satu kesatuan itu bisa langsung digunakan. Seperti ini mitra audio ya. Ini referensi sudah saya pasang. Kemudian input
ukur ini juga menggunakan kabel balance ya. Kalau menggunakan kabel balance, jadi ada 3 pin ya, seperti ini balance, ini sama-sama balance. Juga masukan saya pasang di sini. Oke, ini bila input untuk recording menggunakan balance masuk di sini. Kemudian output ini ke monitor, tetapi nanti mono ya. Kalau untuk penggunaan di recording, tetapi untuk pengukuran akan selalu terjadi penggunaan koneksi mono seperti pengukuran RTA dan pengukuran transfer function. Dengan menggunakan mic ukur ini, maka 2 channel sound card masing-masing ini hanya bisa digunakan 1 mikrofon saja. Oke, mitra audio, itu persamaan dan perbedaan dari masing-masing sound card ini. Semoga bermanfaat. Salam audio dari Anton Mitra AK.